Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Melanjutkan di episode 4 yang berjudul KKN di Desa Hantu. Lokasi gubuk itu jauh dari pemukiman warga, bahkan bisa dibilang sudah masuk ke wilayah hutan liar. Tidak ada lagi pohon mahoni yang berbaris rapi, hanya ada pohon-pohonan liar yang besar. Burung hantu berguguk di antara ranting-ranting pohon. Angin berhembus halus dan dingin. Mungkin saja gubuk itu dulunya digunakan untuk memasung orang gila yang diasingkan warga. Rini, kau tunggu di sini, jangan keluar. Aku mau jemput Pak Marto dulu, biar dia bisa bantu kamu. Tunggu ya, sampai aku kembali. Rini mengangguk dengan wajah ketakutan. Arya, aku mohon, selamatkan Jessica. Arya tidak menjawab. Dia hanya memandangi wajah Rini sejenak lalu pergi. Rini melangkah ke pojokan, kemudian duduk sambil memeluk lutut. Ia mengarahkan cahaya senter smartphone-nya ke dinding dengan perlahan. Di sana terpasang sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Itu foto seorang wanita berpakaian pengantin. Raut wajahnya terlihat murung. Siapa wanita itu? Tanya Rini di dalam hati. Kemudian ia arahkan kembali perlahan cahaya senternya ke kanan. Terlihat sebuah boneka panda yang sudah kotor. Ia arahkan cahayanya lagi ke kanan. Dan tiba-tiba saja cahaya senternya menyinari tubuh seorang wanita. Itu Jessica. Ia tersenyum mengerikan dengan darah berlumuran di wajahnya. Rini terkejut dan berteriak. Sontak ia berhambur keluar gubuk dengan napas terengah-engah. Jess! Perlahan ia mendekat kembali ke pintu gubuk. Ia dorong pintu yang terbuat dari bambu itu. Digerakkannya cahaya senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu saat itu juga terdengar suara Jessica menyanyikan Lingsir Wengi dari arah belakang. Lingsir wengi, sliramu jemake. Jessica bernyanyi sambil mematung, tertunduk menghadap pohon besar. Jess, kita pulang yuk. Di sini nggak aman. Kita nyari jalan pulang aja, ajak Rini. Ragu-ragu ia mendekat. Jessica masih berdiri menghadap pohon. Hutan itu gelap. Hanya cahaya senter ini yang menjadi penerang. Jessica tidak menjawab ajakan Rini. Ia terus menyanyikan lagu Lingsir Wengi dengan fasih dan mengerikan. Langkah Rini semakin mendekat. Ia menelan ludah sendiri sambil menyorotkan senter ke punggung Jessica. Perlahan, ia mengangkat tangannya hendak menyentuh pundak Jessica. Yes. Sesaat sebelum lengan Rini menyentuh pundak Jessica, suara seorang perempuan yang mirip dengan suara Jessica memanggilnya dari arah kanan. Rin, itu bukan gue. Rini mencari sumber suara Jessica, tetapi tidak ada. Buru-buru ia kembali masuk ke dalam gubuk. Semua sudah tidak terkendali. Hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian Pak Marto muncul dan mengajak Rini untuk pergi dari gubuk. Ayo nak, Bapak sudah siapkan mobil pick up. Kamu harus cepat pergi dari desa ini. Pak, tolongin Jessica, Pak. Di mana dia? Itu. Tunjuk Rini ke arah sosok Jessica yang masih mematung menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Waduh,
Itu udah bukan dia, setan itu, ujar Pak Marto. Ayo pergi, ngapain di sini? Angker. Pak Marto menuntun lengan Rini. Sambil berjalan mengikuti Pak Marto, Rini sesekali menoleh ke arah sosok wanita yang menyerupai Jessica. Seketika wanita itu balik menoleh padanya dan tersenyum mengerikan sambil melotot. Rini memalingkan pandangannya dan buru-buru menyeimbangkan langkah Pak Marto. Malam semakin larut. Rini merasa semakin dibawa masuk ke dalam hutan. Ia mendengar jangkrik melengking, saling sahut menyahut, dengkuran babi dari kejauhan, kukuk burung hutan atau burung hantu, dan sebuah raungan macan. Mungkin ya itu adalah seekor macan. Saat Rini berlari kecil mengejar langkah Pak Marto, tiba-tiba matanya menangkap bayangan Jessica yang sedang berdiri di antara pohon-pohon besar. Ia menangis sambil melambaikan tangannya, seolah memohon pada Rini. Rin, jangan tinggalin gue. Kan bentar lagi gue mau wisuda. Suara itu mengiang di telinga Rini. Ia kemudian menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Pak Marto. Jessica, Pak. Itu Jessica. Dari tadi nangis terus. Bukan itu, nak. Itu setan. Ayo cepat, kita keluar dari hutan ini. Jess, maafin gue, kata Rini sambil melanjutkan langkahnya. Sesampainya di jalan raya, sebuah mobil backup sudah terparkir di sana. Pak Marto segera masuk dan mengemudikannya. Di perjalanan, Rini masih menangisi temannya. Ia tidak menyangka hal ini terjadi. Teman kamu itu membangkitkan kuntilanak di desa ini, kata Pak Marto sambil terus mengemudikan mobil. Jessica menoleh sambil mengusap air matanya. Dulu juga pernah dibangkitkan oleh warga kami. Namanya Anjani. Dia adalah orang yang punya rumah tua yang selama ini kamu tempati. Ya, dulu dia orang paling kaya di desa. Suaminya pengusaha kayu mahoni. Tapi si Anjani sialan ini malah selingkuh sama salah satu warga desa. Ada yang melihatnya sedang bercinta di pantai Keramat dan menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Dan lagu itu membangkitkan kuntilanak. Belasan anak hilang diculik kuntilanak. Besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai Keramat. Semenjak saat itu warga marah pada Anjani. Dan tiba-tiba saja dia entah hilang, entah hidup atau mati. Kami tidak tahu dan tidak pernah melihat jasadnya. Sedangkan suami dan anaknya pindah ke kota setelah tahu dikhianati Anjani. Pak Marto menutup jendela mobil. Kuntilanak itu sempat hilang dan sekarang malah teman kamu buat masalah besar di desa kami. Dia yang membangkitkan kuntilanak itu. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Ada sosok Jessica menghalangi jalan. Ia tersenyum mengerikan sambil melotot, sembari melambaikan tangannya. Ya, tiba-tiba Pak Marto menabrak sosok menyerupai Jessica. Mobil yang ia kendarai menembus gelap. Ia ingin segera menyelamatkan Rini yang tengah dikepung warga Balagadang. Tepat di pagi buta, ia akhirnya berhasil membawa Rini ke terminal angkot. Lekas pulang, jangan datang ke desa Balagadang lagi, kata Pak Marto. Rini mengangguk. Wajahnya masih terlihat murung. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah telah membawa Jessica ke desa Balagadang. Penelitiannya gagal. Jessica pun hilang. Semua kacau. Sementara itu, di desa Balagadang, warga masih mencari keberadaan Rini. Mereka marah besar, membakar rumah tua,
menyumpah-nyumpahi pantai Keramat dan melepas gelang-gelang putih yang mereka gunakan untuk menangkal kuntilanak. Gelang itu mereka bakar dan berjanji tidak akan pernah menggunakannya lagi. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak akan mau lagi melakukan sajian kuntilanak. Selama ini mereka merasa dibodohi oleh ritual itu. Semua sia-sia. Anak-anak mereka tetap hilang dimakan kuntilanak. Beberapa hari kemudian, kuntilanak itu terus menghantui desa Balagadang. Kadang mereka mendengar suara cekikikan di antara ranting-ranting pohon. Bukan hanya itu saja, salah satu warga juga sering melihat sosok Jessica sedang berenang di pantai Keramat. Sangat mengerikan. Satu persatu, anak-anak desa Balagadang hilang di gondol kuntilanak. Sebagian warga sudah mengungsi pindah ke desa lain untuk menyelamatkan anak-anaknya, apalagi wanita yang sedang hamil. Ada warga yang mengalami hal aneh. Tiba-tiba saja bayi dalam kandungan mereka hilang. Perut perempuan yang hamil di desa Balagadang mendadak kempes. Bayi itu raib dimakan kuntilanak. Belum ada yang bisa menghentikan teror kuntilanak itu. Sampai pada akhirnya desa Balagadang resmi ditutup. Mereka berpencar mencari desa-desa yang aman dari kuntilanak. Bahkan sebagian dari mereka ada yang pindah ke kota. Gapura yang bertuliskan desa wisata pun dihancurkan agar tidak ada lagi yang datang ke desa Balagadang. Kini desa Balagadang itu tidak berpenghuni. Juga tidak ada yang berani mengunjungi desa itu. Hujan mengguyur di desa Balagadang yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Arya tergesa. Tubuhnya sudah basah semua. Ia membawa kantong plastik berisi beberapa helai rambut. Itu rambut Jessica. Sesampainya di bekas rumah tua yang sekarang hanya tersisa lantainya saja, ia berlutut di samping lubang sumur tua. Perlahan dan lirih ia menyanyikan Lingsir Wengi. Kemudian ia taburkan potongan rambut Jessica ke dalam sumur. Rambut itu tinggal beberapa helai saja, karena ia sudah menyerahkan sebagian helai ke kuntilanak ketika desa masih berpenghuni. Perlahan sosok kuntilanak muncul dari mulut sumur sambil memeluk Jessica yang menangis terseduh-seduh. "Doro Kunti, hamba sudah memberikan tumbal padamu. Tolong kabulkan permintaan hamba. Buatlah agar Tias mau menikah dengan hamba. Wahai Doro Kunti."